Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Orakel Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Senin Pahing ya, untuk bulan September. Oke, kita lihat energi apa saja. Kita langsung buka semuanya, baik itu di kehidupan, keuangan, karir, asmara, baik untuk kalian yang single ataupun yang berpasangan, dan kita nanti akan berikan juga untuk pesan semesta. Senin Pahing, kehidupan kamu itu berjalan seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan siklus yang akhirnya menemukan titik penyelesaian. Kamu akan sampai di fase di mana banyak hal yang dulu terasa terpisah akhirnya kayak nyatu lagi. Dunia itu seakan membuka peluang buat kamu, ya, membuka atau menandakan sebuah pencapaian besar. Ada rasa lega dan awal yang baru. Ada perasaan bahwa setiap langkah, baik suka maupun duka, ngebawa kamu menuju kesempurnaan. Di titik itu, kamu akan belajar tentang keseimbangan, memberi dan menerima. Kehidupan kamu itu penuh dengan interaksi, di mana kamu bukan hanya menerima rezeki dan kebaikan, tapi juga jadi sumber kebaikan bagi orang lain. Ya, di sini ada momen di mana bantuan yang kamu kasih ke orang itu akan kembali ke kamu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Ya, seperti karma baik yang datang tepat pada waktunya. Ya, di sini perjalanan ini membawa kamu pada sesuatu. Kamu akan dihargai, kamu akan dilihat, bahkan kamu akan dirayakan atas keberhasilan yang kamu dapatkan. Ada kemenangan yang membuat kamu itu merasa benar-benar bangga, dan banyak orang yang akan menyadari nilai dan usaha kamu. Kamu bukan hanya berhasil secara pribadi, tapi juga jadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling kamu. Tapi kemenangan itu tidak datang sendirian. Ada hal kolaborasi, kerjasama, dan proses belajar bersama. Kamu itu akan bertemu dengan orang-orang yang sejalan sama kamu dan membantu kamu membangun pondasi kehidupan lebih kuat. Ya. Hidupmu itu bukan hanya soal berdiri sendiri, tapi juga menemukan harmoni bersama orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Lalu ada fase di dalam kehidupan kamu di bulan September ini, di mana semesta menghentikan kamu sejenak. Kamu mungkin merasa seperti tergantung di antara dua dunia, ya. Tidak bisa bergerak cepat, tapi justru dari situ kamu menemukan perspektif baru, cara pandang baru, ya. Hidup kamu itu memaksa melihat dari sudut pandang lain, biar kamu itu bisa melepaskan yang tidak lagi berguna, sekaligus memahami makna yang lebih dalam di perjalanan kamu.
Dan akhirnya kamu akan diberi sebuah pedang baru, ya. Ini simbol kejernihan, kekuatan pikiran, kebenaran. Kamu akan meraih sebuah wawasan besar, ide segar, atau keberanian buat memotong sesuatu hal yang meragukan, yang menghalangi kamu. Dari sini hidupmu kembali terang, ya, penuh kejelasan dan siap membuka babak baru dengan ketegasan. Jadi, kehidupan kamu ini seperti sebuah cerita, mulai dari penyelesaian siklus besar, menerima dan memberi dengan tulus, lalu meraih kemenangan dan pengakuan, membangun kolaborasi bermakna, lalu berhenti sejenak untuk melihat dari sudut pandang lain, dan akhirnya kamu mendapatkan kejernihan untuk menampaki jalan hidup baru dengan penuh keyakinan. Sedangkan untuk keuangan kamu, di masa keuangan kamu, ada bab di mana kamu pernah merasa seperti perang dan kehilangan sesuatu, ya. Kamu itu ada cerita tentang momen kalah dan menang, di mana kamu mungkin merasa dirugikan atau ada keputusan finansial yang bikin kamu itu menelan rasa pahit, ya. Tapi dari situ kamu akan belajar bahwa uang itu bukan hanya soal menang atau kalah, ya, tapi gimana kamu ngejaga kehormatan dirimu. Lalu kamu akan masuk ke sebuah masa nostalgia di mana kenangan dan pengalaman masa lalu justru jadi bekal kamu. Bisa saja ada bantuan finansial dari keluarga, orang lama, atau bahkan peluang yang datang dari hubungan lama yang kamu rawat dengan tulus, ya. Tapi kuncinya di sini itu semesta bilang keuangan kamu itu akan membaik ketika kamu lebih mendengarkan intuisimu, ya, dan gak buru-buru. Kamu itu punya kemampuan ngebaca energi orang, ngebaca situasi. Jadi gunakan itu sebelum kamu membuat keputusan, karena ada rahasia besar dan kebijaksanaan dalam dirimu yang bisa membantu kamu mengelola uang dengan bijak, dengan baik, ya, dibandingkan dengan cara orang lain, gitu loh. Dan di sini untuk karirnya, perjalanan karirmu diawali dengan sesuatu yang butuh perjuangan, ya. Banyak rintangan, banyak ujian, tapi semua itu justru bikin kamu itu jauh lebih kuat. Dan kamu itu nggak gampang tumbang walaupun udah berkali-kali dicoba, ya. Lalu hadir sebuah energi, sebuah gairah, semangat, keberanian kamu yang bikin kamu itu maju lebih cepat. Ya, kamu itu bukan tipe orang yang diem di tempat. Kamu itu punya dorongan buat kuat, buat coba hal baru, buat bergerak, bahkan kamu itu berani buat ambil resiko untuk sesuatu yang kamu sukai. Dan karir kamu akan penuh warna, gak monoton, ya. Semua ada api yang bikin kamu excited. Tapi kemudian ada sebuah titik akhir, ada fase karir yang memang harus ditutup, ya. Bisa jadi pekerjaan, posisi, atau cara lama yang kamu jalani akan benar-benar berakhir. Tapi jangan takut, karena hal itu justru membuka jalan baru yang jauh lebih besar, ya. Yang sebelumnya nggak mungkin datang kalau kamu itu masih bertahan di zona lamamu. Sedangkan untuk asmara kamu yang single, di awal mungkin kamu punya hati yang dijaga rapat, ya. Ada rasa takut kehilangan, jadi kamu cenderung hati-hati banget dalam ngebuka diri, ya. Kadang kamu kayak megang cinta terlalu erat, ya, sampai sulit lepas kontrol. Ini bikin kamu terlihat aman, tapi di sisi lain kamu itu agak kaku buat menerima cinta yang baru, ya. Lalu ada seseorang dengan energi yang kuat, yang rasional, dewasa, yang bikin kamu itu melihat cinta dari sudut pandang baru. Orang ini gak main-main, dia itu tipe yang jelas, tegas, punya integritas, ya. Dia itu bisa bikin kamu ngerasa lebih terlindungi.
tapi juga nantang kamu buat lebih realistis. Kemudian ada pelajaran cinta yang gak buru-buru, tapi steady, ya. Hubungan yang datang buat kamu cenderung stabil dan bertumbuh pelan, ya. Di sini ada keseriusan. Jadi untuk kamu yang single, cinta itu gak datang dengan kembang api yang meledak-ledak, ya, tapi lebih seperti api kecil yang konsisten, menghangatkan, ya. Jadi dari hati yang tertutup, kamu akan bertemu sosok yang bijak, dewasa, ya. Dan cinta ini bisa berkembang stabil, tapi pelan, ya. Meskipun pelan, tapi pasti. Dan untuk kamu yang berpasangan atau berumah tangga, ya, di sini asmara kalian itu diwarnai energi penuh intensitas. Terkadang itu kayak buru-buru. Bisa jadi sering ada perdebatan, komunikasi yang terlalu cepat tanpa dipikir panjang, sehingga menimbulkan gesekan antara kamu dengan pasangan, ya. Di sini ada keinginan untuk selalu benar atau selalu bergerak duluan tanpa sempat meredam ego. Di sini ada hal yang membuat kamu itu merasa terjebak. Hubungan itu kadang terasa kayak ada ikatan yang bikin kamu itu sulit gerak bebas. Di sini memang pola komunikasi itu agak buntu, ya. Jadi kamu harus bisa memperbaiki pola komunikasi kamu. Coba untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang bikin kamu itu merasa terpenjara, ya. Di sini ada ketertarikan kuat, tapi juga bisa ada obsesi, kecanduan emosi, ikatan yang bikin sulit lepas meskipun tahu ada sisi gelap dalam hubungan kalian, ya. Hubungan ini itu penuh gairah dan intensitas, tapi kalau tidak diimbangi, kesadaran bisa berubah jadi hubungan yang saling mengikat terlalu keras. Dan kita lihat untuk pesan semesta untuk kalian, para Senin Pahing. Jadi hidupmu selama ini itu berjalan seperti ombak yang gak pernah berhenti. Kamu berlari, berusaha, selalu ingin membuktikan sesuatu, sampai kadang kamu itu lupa, jiwamu itu butuh ruang untuk bernafas, ya. Semesta itu melihat kamu sebagai seseorang yang punya semangat besar, tapi juga sering memaksa diri lebih dari batasnya, ya. Bayangkan dirimu seperti bulan yang gak selalu bulat penuh, ya. Ada waktunya purnama, ada waktunya sabit, ada waktunya gelap. Sama halnya dengan kamu, ya. Kamu itu gak harus selalu bersinar terang. Ada waktunya berhenti sejenak untuk nge-recharge energi kamu, ya. Semesta itu pengen kamu tahu, istirahat bukan berarti berhenti atau gagal, ya. Justru dengan mengambil jeda, kamu kasih ruang untuk energi masuk, ya. Saat kamu diam, jawaban yang selama ini kamu cari bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin kamu merasa harus selalu produktif, harus selalu ada hasil, tapi sesungguhnya istirahat adalah bagian dari proses kehidupan. Seperti halnya benih yang ditanam, dia nggak tumbuh kalau terus-terusan dipaksa, tapi akan mekar saat diberi waktu untuk berakar lebih dalam. Jadi, di sini berhenti sejenak, tarik nafas, beri ruang buat dirimu untuk pulih. Dari sana, kamu akan kembali dengan cahaya yang terang, energi yang lebih penuh, dan hati yang lebih damai. Oke, para Senin Pahing, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.